Saya tergelitik mendengar Pak Beni mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Boleh dijelaskan kapan penciptaan Yesus? Ya, Yesus diciptakan sebagai ciptaan awal sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada. Wahyu 3 ayat 14, permulaan ciptaan Allah. Jadi sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, saat itulah Allah menciptakan Yesus. Begitu. Mana lebih dulu Yesus dicipta atau surga? Yesus duluan, Pak. Alkitab mengatakan Yesus sebagai permulaan ciptaan Allah, begitu saja. Jadi kalau didetilkan surga atau saya rasa saya tidak terlalu tahu menjawab hal itu, tetapi Alkitab mengatakan Yesus diciptakan sebagai permulaan ciptaan Allah. Suara saya terdengar jelas, Boleh Pak? tahu materi Yesus dari mana diciptakan? Karena Tidak tahu, kalau Pak. manusia dari tanah, Yesus dari apa? Saya tidak tahu, Pak. Terdengar jelas? Jelas Bang, jelas. Aduh, udah macet. Jelas macet. kalau terdengar Halo? ini Bang Rudi sama Pak Beni terdengar jelas. Sini Jelas. macet. Ya, materinya tidak tahu Yesus tercipta dari apa, tetapi Yesus tercipta maksudnya sebagai makhluk surga, sebagai makhluk ilahi, sebagai theos. Nah, Seperti itu jugalah nanti umat percaya ini akan diubahkan menjadi makhluk surga. Ada di 1 Korintus 15 ayat yang ke-48 atau 28 itu. 1 tadi Yohanes 3. Tadi saya bertanya, mana lebih dahulu Yesus atau surga? Bapak bilang Yesus. Sekarang Bapak bilang Yesus itu makhluk surga. Artinya kalau makhluk surga tentu ada surganya dulu, baru ada makhluknya. Ya, saya tadi Bagaimana katakan saya ceritanya? tidak tahu mana yang lebih dulu antara Yesus atau surga, dan bukan hanya tidak tahu, saya juga tidak perlu tahu, Pak. Yang pasti Alkitab mengatakan Yesus permulaan ciptaan Allah. Batas itu yang saya berani katakan. Ya, makanya kalau kita bilang permulaan ciptaan Allah, berarti Bapak harus cabut dulu makhluk surganya. Karena kalau makhluk surga, karena dia hidup di dalam surga, maka dikatakan makhluk surga. Kalau hidup di dalam bumi, makhluk bumi. Nah, oke. Sekarang dari ciptaan mula-mula ini, dengan apa Allah menciptakan Yesus? Tidak, Alkitab tidak Bukan menyatakan materi. hal itu, Pak. Alkitab tidak menyatakan hal itu, saya tidak berani bicara, Pak. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 3. Silakan dibacakan lanjut aja, Pak. Pertanyaannya, Pak. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh firman Allah, firman Bapa Ya. di surga. Ya, sudah. Jadi Yesus dengan apa diciptakan? Tidak tahu saya, Pak. Loh, Yohanes 1 ayat 3 kan jelas. Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Firman itu siapa? Itulah Yesus. Oke, sekarang buka Ibrani 1 ayat 2. Pak Pio, Tadi bisa Anda di-share? tanya kepada saya, dengan apa Allah menciptakan Yesus, ya kan? Ya, ya. Yang Anda jawab adalah ayat itu menceritakan bahwa Allah menciptakan yang bukan Yesus dengan berfirman. Tidak ada Jadi- yang bukan Yesus, Pak. Segala sesuatu. Coba kita buka. Oke. Saya buka Yohanes. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Bapak bilang Yesus itu diciptakan. Jadi Yesus diciptakan dengan Yesus sendiri. Karena pada mulanya Yesus itu adalah firman. Apakah demikian? Tidak, bukan begitu. Saya lihat justru argumen Anda yang tidak relevan untuk disampaikan, Pak. Jadi Anda bertanya kepada saya dengan apa Allah menciptakan Yesus, Ya. karena Kenapa? Alkitab tidak menceritakan. Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana Adam tercipta, saya Yesus bisa itu segala sesuatu enggak? Yesus itu segala sesuatu enggak? Kalau dia ciptaan, maka segala sesuatu namanya, Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan segala tanpa dia, sesuatu itu, di dalam kata segala sesuatu tidak selalu berarti semua-mua. Segala sesuatu itu seringkali ada pembatasan. Kalau di dalam matematika kita mengenal ada semesta pembicaraan di dalam diagram Venn.
Jadi semesta pembicaraannya apa, itulah segala sesuatu. Kalau semesta pembicaraannya di tangan asli, maka nol tidak termasuk Kalau- segala sesuatu. Kalau mengenai ciptaan, bagaimana Ya. segala sesuatunya, Pak? Jelaskan. Jadi- Mau diagram pen, mau diagram apa, silakan. Segala sesuatu Jadi, kata definisinya segala apa? sesuatu, kata segala sesuatu yang ada di Yohanes 1 ayat 3 itu, Yesus tidak termasuk di dalamnya. Jadi kok Yohanes bisa? 1 itu adalah Kalimat mana di Tujuh. situ Yesus tidak termasuk di dalamnya? Coba jelaskan kepada saya. ayat 2, Ia, yaitu Sang Firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia Ya. itu adalah Yesus. ya. Jadi ayat ini bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus tidak termasuk dalam ciptaannya itu. Oke, sekarang Bapak, kita kembali ke ayat 2. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bagaimana pada mulanya bersama dengan Allah ini? Maksudnya gimana? Apakah sama dalam satu ruangan atau sama dalam bagaimana? Karena Yesus adalah firman Allah. Apakah firman Allah itu berada di dalam Allah atau di luar Allah? Itu aja dulu. Silakan. Ya, kita punya pemahaman yang berbeda tentang kata firman. Bagi saya, firman di sini adalah nama yang ditujukan kepada pribadi yang selanjutnya menjadi manusia. Dalam Wahyu 13 ayat 19 atau 19 ayat 13 saya lupa, dijelaskan bahwa firman itu adalah nama. Jadi firman itu bukan ucapan Allah dalam arti yang literal, tetapi itu adalah nama, sama seperti penyebutan Yesus sebagai roti hidup. Yesus itu bukan roti yang untuk dimakan, atau Yesus disebut hikmat Allah, kekuatan Allah, itu semua adalah nama atau gelar saja. Nah, Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu berarti Sang Firman itu adalah pribadi yang berjalan seiring dengan kehendak Allah. Jadi dia bukan orang jahat, bukan pribadi Saya jahat, tidak tapi jahat. pribadi yang seiring Saya dengan nggak Allah. tanya. Begitu. Saya nggak tanya jahat, Pak. Yang saya tanya, apakah firman yang dimaksudkan di situ itu adalah sudah berwujud sesosok Yesus atau bagaimana dalam proses penciptaan langit dan bumi ini? Karena di kalimat di situ, Tentang Yohanes 1 itu karena dimulai dengan pada mulanya. Pada mulanya itu adalah frase yang menceritakan peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa utama. Nah, peristiwa utama di Yohanes 1 itu adalah Yesus jadi manusia. Nah, sebelum Yesus jadi manusia bagaimana? Pada ya mulanya, firman Allah. ya, dia ada Sang Firman. Bagi saya begitu, Sang Firman. Karena kalau mau dikasih nama Yesus kan belum bisa. Jadi Yesus kan setelah jadi manusia nih. Ya. Nah, sebelum jadi Berarti manusia. menurut Bapak firman ini, nah tadi Bapak bilang dia ciptaan mula-mula Yesus. Maka Bapak bilang Yesus sekarang firman yang jadi manusia. Berarti ketika diciptakan belum Yesus namanya. Yesus itu adalah daging. Kalau tidak daging bukan Yesus namanya, tapi firman. Ya, jadi Gimana begini. sih? Nah, Sebelum jadi manusia, Yesus belum bernama Yesus, ya kan? Belum bernama Yesus, walaupun sudah ada. ya, Tetapi Yesus bukanlah, jadi sebelum jadi manusia, dia bukanlah ucapan, sesuatu yang abstrak begitu. Bukan nafas begitu. Tetapi jadi dikasih nama, dikasih sebutan oleh Yohanes sebagai Sang Firman. Jadi ya. Yesus Wujudnya adalah bagaimana makhluk firman itu? yang Makhluk sebelum menjadi manusia disebut oleh Yohanes sebagai Sang Firman. Begitu. Terus? Ya, Sang sang firman itu Firman bagaimana? Apakah berupa wujud ataukah ucapan Tuhan ataukah yang di dalam diri Tuhan? Firman Tuhan kan dua, yang diucapkan yang dan di dalam diri Tuhan. Loh. Nah, mana Yesus itu? Yang saya Firman yang katakan, mana? Bapak pahami pemahaman saya, karena saya tidak pernah berkata Yesus itu ucapan Allah begitu. Yesus itu Sang Ya. Firman, makhluk ilahi yang bernama Sang Firman. Oke, berarti sang firman ini menurut Bapak sejenis roh kah? Sejenis malaikat kah? Atau Makhluk sejenis ilahi apa? Kan belum manusia. Sejenis malaikat begitu, sejenis malaikat bisa jadi biar gampang. Sejenis malaikat. Berarti Yesus malaikat pertama yang diciptakan atau bagaimana?
Ya, Malaikat pertama. ya. Dengan apa Tuhan menciptakan malaikat? Dengan Kan firman tadi kah, tahu. dengan ucapannya kah, atau dengan apa benda-benda kah, atau dengan apa? Tadi kan saya sudah jawab, Pak. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Ya. proses penciptaan Yesus, tetapi Betul. itu dinyatakan sebagai ciptaan mula-mula. Cukup bagi saya itu, Pak. Ya, tetapi Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu itu kan Bapak asumsikan segala sesuatu itu tanpa Yesus. Tidak. Kalau Yesus ciptaan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tolong Bapak ingat itu. Dan bedakan dengan Ibrani. Oke, sekarang saya buka Ibrani ayat 2. Pak Piong, saya lagi ya. Itu alibi Bapak untuk melawan dalil bahwa Yesus itu adalah bagian dari Bapak. Oke, sekarang Ibrani 1 ayat 2. Silakan Bapak jelaskan kepada kami khususnya kalimat oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Silakan. Jadi oleh Dia Allah telah menciptakan alam semesta, itu berarti ciptakan terlebih dulu, lalu Allah memberi kuasa kepada Yesus untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, yang perlu Anda ketahui, saya tadi sudah katakan, Siap. coba pahami betul-betul, di dalam kata segala sesuatu itu selalu, bukan selalu, kerap kali terjadi pengecualian. Anda bisa baca 1 Korintus 15 ayat 28. Ya, saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 28. Boleh Bang Rudi, ya Bang Rudi yang ini kan boleh Pak. 1 Korintus 15 Pak Piong. ayat Halo Pak Piong. Iya, Bang Rudi minta tolong bukakan sekalian Pak. Ya, 1 Korintus 15 ayat 28. ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28 mengatakan gini, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus. Untuk Kenapa? menghemat waktu, saya bacakan sekalian saya jelaskan ya. Tetapi Ya, silakan. kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, berarti kan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Apakah berarti Bapa takluk kepada Yesus? Karena di sini ada kata segala sesuatu. Oh, Lanjutnya, sebentar. Sebentar, saya Pak. Begini. maka sebagai Siap. anak akan melakukan. Jadi di dalam kata segala sesuatu ini bisa ada pengecualian. Nah, maka kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 3 tadi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Yesus tentu tidak. Bentar Pak, Bapak jangan potong. Jangan potong di situ Pak, karena ayat itu menjelaskan selanjutnya. Maka ia sendiri sebagai anak yang menaklukkan dirinya di bawah Dia. Di bawah Bapa di sorga Dia. Tidak ada Bapak bilang Dia menaklukkan Bapa di sorga. Kalimat selanjutnya ada. Sementara kalau Bapak merujuk kepada Yohanes 1 ayat 3, kalimat selanjutnya tidak ada yang menandakan ini pengecualian. Tidak ada. Bedakan Pak. Sekarang saya tegaskan lagi. Di dalam Ya. 1 Korintus 15 ayat 28, kata segala sesuatu ada pengecualian, betul tidak Pak? Iya, diikuti kalimat selanjutnya. Sementara Mau ini tidak ada diikuti pengecualian. atau tidak diikuti, artinya Sebentar, kan Pak, nggak bisa ada begitu. kaidah. Sebentar. Kalimat di Yohanes 1 ayat 3 ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tak ada pengecualian di sini, Pak. Yang mana pengecualian? Saya Ini tidak merujuk. berkata, Sebentar, Pak. Ini merujuk kepada semua ciptaan. Bapak kan tidak diciptakan. Jadi kalimat di sini segala sesuatu tidak termasuk Bapa, karena Bapa tidak diciptakan, karena Dialah permulaan penciptaan, karena Dialah yang awal. Sementara kalimat segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan artinya ada yang dijadikan, apapun yang ada di muka bumi ini, ataupun apa yang ada di jalan raya, apapun yang ada dalam iman, dijadikan oleh Dia, Pak. Bedakan Pak kalimatnya. jadi apa masalahnya Pak? Ini kan kita bicara tentang Yesus. Bapak menyeimbangkan kalimat ini dengan kalimat tadi, karena ada kalimat di sana segala sesuatu takluk di bawah Dia, sehingga Bapak mengatakan Yesus menaklukkan Bapa. Tidak demikian, karena kalimatnya bukan putus. Ada kalimatnya di bawah Bapa. Saya tidak bicara sesuatu yang sulit Pak. Kalau saya katakan
Yang ada di meja makan itu boleh dimakan. Ya, Itu kan kalimat biasa. All you can eat, ada rumah makan all you can eat. ya. Tahu. Apakah Bapak mau makan piringnya? Apakah Bapak mau makan sendoknya? Kan tidak. Kenapa tidak? Kalau bisa, kalau tidak ada larangan, bisa Pak. Kalau saya, misalnya saya seperti anak yang kelainan itu bisa memakan piring, saya makan di suka pasir. Tetapi Ya, ini saya pun rasa- tidak ada, maaf Pak, Saya ini tidak rasa ada kalau pembatasan. demikian, Pak. Kalau saya yang Ya. punya restoran, saya akan melarang anak itu untuk makan karena bukan itu maksud Ya. kata segala sesuatu all you can eat itu bukan Nah. begitu. Itu kan karena Bapak pemilik, sama karena Bapak ingin meruntuhkan dalil ketuhanan Yesus, maka Bapak mengatakan itu. Sementara Bukan kalau begitu. kalimat ini segala sesuatu jelas. Nah, sekarang kita buktikan dengan yang tadi Ibrani. Kita kembali ke Ibrani dulu, Pak. Tadi kan Bapak langsung masuk ke itu, Ibrani. Oke, Ibrani 1 ayat 2. Tolong jelaskan kepada kami, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di manalah ini? Coba jelaskan kepada kami. Atau bagaimanalah? Apa yang harus dijelaskan kan sudah saya katakan tadi. Yesus ini perantara Allah untuk menciptakan alam semesta. Ini juga yang Oke. tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Siap. Bapak. Sekarang kebuka penciptaan. Sekarang saya buka penciptaan, langsung ke penciptaan saja Pak. Karena sini jelas Alkitab itu kitab suci yang terurut. Kita lihat proses penciptaan. Saya ingin tahu Pak. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang manalah di sini Yesus? Apakah yang Allah ini ataukah yang mana? Silakan. Di dalam perjanjian lama, figur Yesus itu belum diceritakan. Jadi Anda tidak akan menemukan figur Yesus Kok belum di dalam- diceritakan Pak? Sudah jelas ini Pak. Di dalam Ibrani, sebentar Pak. Ini kita harus teliti Pak. Maaf dulu Pak. Di mana Ibrani tadi? Sorry. Makanya Bapak bisa buka juga ya. Aku kadang terlewat-lewat. Mataku udah celindris kadang nggak anu. Coba Ibrani tangkap mengatakan dulu Pak. penjelasan saya dengan baik, Pak. Saya tahu kelihatannya Anda Ya. salah tangkap, Pak. Kelihatannya Anda salah tangkap. Jadi, Yesus itu memang terlibat di dalam penciptaan. Tetapi, di dalam perjanjian lama, kisah tentang peran Yesus itu tidak terceritakan. Loh. Kemudian di perjanjian baru, semua itu dinyatakan. Itu sebabnya orang Yahudi yang hanya percaya perjanjian lama menemukan figur Yesus di sana. Loh, Pak. Kenapa nggak Bapak jawab saja halo walap? Selesai. Daripada Bapak katakan tidak diceritakan, padahal ayatnya ada tentang penciptaan. Itu Gimana? sama dengan Bapak Di mana tunjukkan ke saya Yesus menciptakan di perjanjian lama, di mana ayatnya? Nah, ini makanya Bapak harus pahami, dan dia telah sebentar buka ini. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kita buka di Kejadian 1. Pada Yesus di sini kan sudah dijelaskan awalnya dia firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tadi Bapak sudah menjelaskan dia adalah sang firman. Sang firman itu bukan makhluk Pak, tetapi yang keluar dari dalam diri Tuhan ketika mencipta itulah firman. Berfirmanlah Allah itu begini, Pak. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu bukan berarti yang menciptakan adalah firman. Allah menciptakan dengan berfirman. Sama seperti kalau Iya. saya membeli mobil dengan uang. Itu Kalau bukan tanpa berarti firman, uang Pak, yang membeli kira-kira- saya membeli mobil. Ya. Kira-kira menurut Bapak tanpa firman bisa nggak Allah menciptakan terang itu? Bisa, Pak. Allah itu maha kuasa, Pak. Tinggal Mana petik ayatnya? jari itu nggak bisa, Pak. Tidak ada ayatnya. Kalau ayatnya mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia itu adalah firman itu pertama. Ada ayatnya. Tunjukkan kepada Tapi saya kok- ayat mana yang mengatakan Allah tidak bisa menciptakan tanpa berfirman. Tunjukkan ayatnya. Oh, kita balik, tidak harus begitu. Sebentar, baca Yohanes ini Pak. Yohanes jelas mengatakan, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah firman ini Pak. Nah, jadi hanya satu tidak itu pun manusia diciptakan dengan bulan dan firman, diawali dengan firman. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Pertanyaan Tuhan. saya tadi, ayat mana yang menunjukkan Allah tidak bisa menciptakan dengan tidak berfirman? Yohanes 1 ayat kepada 3. saya Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh firman Pak. Dan itu terbukti di kejadian 1 itu.
Tidak ada yang diciptakan Tuhan tanpa firman. Tidak ada. Bapak harus bisa buktikan. Kalaupun tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa berfirman, itu kan bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan dengan petik jari. Ya buktikan mana yang diciptakan Bapak dengan petik jari gitu dong Pak. Kalau saya sudah saya buktikan. Tunjukkan ayatnya di mana Allah tidak bisa. Kalau Allah itu maha kuasa Pak, kentut pun bisa jadi Pak. Ya apa yang diciptakan Bapak dengan menurut Anda Allah tidak bisa menciptakan dengan petik jari Pak? Bukan menurut saya, tetapi menurut Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan. Jadi kalau ada yang dijadikan itu dengan firman. Jadi Allah tidak bisa menciptakan dengan petik jari Pak? Iya, tidak bisa. Berarti Allah bukan maha kuasa dong Pak? Itulah dibilang Tuhan. Kita nggak tahu kenapa dia tidak mengatakan. Segala sesuatu yang mengatakan. Sebentar Pak. Di Yohanes 1 ayat 3 tidak dibuat situ. Segala sesuatu dijadikan Bapa di sorga. Tidak, tapi dia itu merujuk ke firman. Maksudnya tidak ada di situ dikatakan bebas dengan suka. Tidak ada Pak. Dibatasi situ Pak. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya. Karena dia memperkenalkan kepada kita bahwa dia serupa dan segambar dengan manusia. Oke, Direktur menjawab Pak. Ayat itu memang menunjukkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan berfirman. Tetapi ayat itu sama sekali tidak membatasi kemampuan Allah. Bahwa Allah tidak bisa menciptakan dengan memetik jari. Saya rasa ini satu hal apa yang diciptakan Tuhan dengan memetik jari? Tolong Bapak sebutkan apa yang diciptakan Tuhan dengan memetik jari. Kalau Bapak tanya saya, apa yang diciptakan Tuhan dengan firman? Semua dijelaskan di Kejadian, sudah ada. Jadi Anda percaya Allah tidak bisa menciptakan dengan petik jari? Ya, karena Bapak sendiri menjelaskan dirinya siapa. Dia menciptakan dengan firman. Firman itu berasal dari mana? Itu berasal dari, kalau kita bilang Tuhan seperti kita, pikiran Tuhan akan diucapkan. Bukankah Allah dengan Allah pikiran dia bisa menciptakan. Maha kuasa, Pak? Allah Anda bukan Allah yang maha kuasa sehingga metik jari tidak bisa. Allah yang saya sembah adalah Allah yang maha kuasa, tetapi kemahakuasaannya diceritakan kepada manusia bahwa dia serupa dan segambar dengan manusia. Tidak ada dikatakannya. Maha kuasa itu artinya tidak ada kuasa yang tak dapat dilakukannya. Apakah Anda sepakat, Pak? Saya kalau itu artinya tidak ada kuasa yang tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Dia tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Coba, Pak. Jadi Allah Anda tidak bisa menciptakan dengan petik jari. Allah Anda bisa nggak Tuhan membunuh dirinya sendiri? Sebentar, bisa nggak Tuhan membunuh dirinya sendiri? Saya tidak perlu menjawab itu, Pak. Saya tidak perlu menjawab itu, Pak. Makanya, Pak, apa tadi memutar untuk itu saya putar lagi. Bisa nggak? Apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Membunuh dirinya sendiri? Dia tidak bisa. Ya, kalau begitu bagus itu nanti saya akan kejar, Pak. Allah tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Nanti saya kejar ke pertanyaan itu. Ya, nanti giliran Bapak. Oke. Pak Piong berapa menit lagi, Pak Piong? Jadi di Yohanes 1 ayat 3 ini Allah memang menciptakan dengan berfirman tapi bukan. Allah tidak bisa menciptakan dengan cara yang lain. Karena Allah saya itu buktikan, kasih saya satu ayat di mana Bapak menciptakan sesuatu tanpa firman. Detik Bapak bisa membuktikan saya jadi Unitarian. Sebutkan, menciptakan apa? Unitarian tidak perlu kehadiran Bapak, Pak. Tetaplah Anda jadi Unitarian, Pak. Anda kita ini bicara serius. Ya, Anda tetap jadi Unitarian saja, Pak. Misalnya ada orang lawan saya. Tidak, sebentar. Justru dengan misalnya jadi Unitarian itu menarik supaya saya juga punya lawan diskusi begini, Pak. Ya. Contoh, misalnya saya misalnya saya berdiskusi sama orang Muslim, saya selalu duduk katakan, Pak, tujuannya untuk apa penegasan? Jika kau bisa tunjukkan satu ayat, detik di mana kau bisa tunjukkan saya mu'alaf, saya bilang. Mereka nggak bisa. Itu hanya penegasan aja, Pak. Ya, saya tidak perlu penegasan seperti itu. Saya tidak tertarik untuk menarik Bapak jadi Unitarian juga, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang sudah beberapa bukti saya jelaskannya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak. Bisa nggak Bapak jelaskan siapa yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 2? Silakan.
Kejadian 1 ayat 2. Saya tadi sudah katakan, di dalam perjanjian lama, peran Yesus tidak terekspos. Maka semua yang diceritakan oleh Musa di kitab-kitab itu, Musa menceritakan tentang Allah. Jadi tidak menceritakan tentang Yesus. Tadi Bapak bilang Yesus sang firman. Maka itu kan ada di Bagaimana sih? itu kan ada di kitab perjanjian baru, Pak. Bagaimana sih Bapak? Ya, kan dibilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sesudah itu Ibrani 2 mengatakan juga bahwa oleh Dia itu menciptakan bersama Ibrani 2 tadi baca lagi ya, aku lupa kalimatnya. Jadi yang saya tanya, Pak, kalau Bapak bilang peran Yesus tak ada mencipta, jadi Yesus ini apa? Bukan tak ada, tidak Lah. terceritakan. Siapa bilang tidak terceritakan? Setiap Tuhan menciptakan selalu diawali dengan kata berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Saya jelaskan. Kata berfirmanlah Allah itu bukan berarti beryesuslah Allah. Karena Yesus belum ada, Pak. Yesus itu kita sudah sepakat tadi, firman Allah yang menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, siapa yang bersepakat? tadi Bapak bilang. Makanya diputar dulu ulangan. Silakan. Saya tidak pernah meyakini bahwa Yesus adalah ucapan Allah. Tetapi Yesus hanya makhluk yang diberi nama firman Allah. Anda tahu Angel Elga, Pak? Anda tahu Angel Elga? Angel Elga itu manusia atau malaikat, Pak? Jadi sekalipun dia namanya angel, tapi dia itu makhluk manusia. Demikian juga dengan Yesus, sekalipun dia disebut sebagai sang firman, tapi bukan berarti dia adalah ucapan Allah. Bisa paham, Pak? Sekarang jadi kita tidak sepakat tentang firman Allah. Betul, mengenai Angel Elga. Sekarang saya juga punya cabaran juga, Pak. Contoh yang bernama Tuhan itu, dia bukan Tuhan. Sekarang, apakah Bapak percaya yang Tuhan itu adalah Tuhan? Saya tidak tahu arah pernyataan Anda mau kemana nih, Pak? Tidak tahu. Tadi Bapak bilang itu firman, nama dia contoh firman Utina, dibilang si firman. Tapi bukan itu ucapan Tuhan. Sekarang aku bilang itu adalah Yahweh. Apakah Yahweh itu adalah Yahweh Tuhan? Lalu kita buka Yohanes Wahyu 19 ayat 13. Bapak Mari kita buka Wahyu 19 ayat 13. Ini ayat Alkitab katakan, Pak, Wahyu 19 ayat 13. Oke. Bentar, dibuka dulu biar aku juga lihat. Aku nggak bisa lihat situ ya, karena mataku silindris. Wahyu berapa? 19 Ayat 13. ya 13. Ini. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Ya, silakan. Namanya adalah Firman Allah. Dan kenapa Yesus disebut Firman Allah? Berulang kali Yesus berkata, aku ini menyampaikan firman-Nya Allah, bukan dari diriku sendiri. Jadi kenapa Yesus mendapat sebutan sebagai firman Allah? Karena pekerjaan Yesus itu menyampaikan kehendak Allah dan firman-Nya Allah. Ya, begitu, Pak. Waktu penciptaan kan oleh Dia segala sesuatu dijadikan. Dan Ibrani 2 mengatakan. Jadi Yesus mana? Itu, Pak. Nah, berarti Yesus firman itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Sekarang saya buat perumpamaan biar Bapak gampang mengerti. Saya tutup dulu video saya. Tolong admin dibesarkan aja gambar kami. Bapak sudah mengenal saya tadi kan? Sekarang yang Bapak dengar ini apanya saya? Ya, apa yang Bapak rasakan dari sekarang di layar Bapak ini? Kehadiran saya di hadapan Bapak apa? Lanjut saja, Pak, lanjut. Suara saya kan? Ya, Anda jelaskan. Ya, Bapak mendengar suara saya ini. Dan Bapak pasti akan berkata, sang debater. Padahal sang debater itu bukan saya. Saya beri suara saya ini namanya sang debater. Suara saya itu adalah saya. Apa buktinya Bapak mengatakan sang debater. Rudy, sorry. Ini belum saya utus. Rudy Yohanes misalnya saya ganti nama ya.
Bapak bilang, aku katakan, Pak, salam kenal Pak Beni, nama saya Rudi Yohanes. Pak Beni akan berkata kepada suara saya, Rudi Yohanes, Rudi Yohanes, Rudi Yohanes. Padahal Bapak tidak kenal saya, tidak lihat wajah saya. Yang Bapak tahu hanya suara saya. Kenapa Bapak memanggil suara saya itu dengan Rudi Yohanes? Karena suara saya itu bersama-sama dengan saya. Karena suara saya bersama-sama dengan saya, Pak. Kemudian saya buka ini, Pak. Sekarang saya buka, saya utus citra saya. Ini. Saya beri dia nama Sang Debater. Maka Bapak mengatakan, karena Bapak tidak pernah melihat saya yang asli misalnya, saya pakai rambut palsu, Bapak kan tidak tahu. Atau beginilah, saya pakai topeng ini. Bapak kan tidak kenal saya. Saya begini, debatman. Bapak tidak kenal saya. Maka Bapak mengatakan, Sang Debaters itu bukan Rudi Yohanes. Padahal Sang Debaters itu kalau saya buka adalah saya. Ini Bang. Nah ini Pak. Bapak akan mengatakan dan Bapak akan mengatakan bahwa Sang Debaters bukannya bahwa Sang Debaters ini bukanlah misalnya pekerjaan saya di dunia tukang foto. Yang tukang foto itu. Bapak akan mengatakan begitu. Nah, bagaimana jadi Pak? Pak? Jadi apa yang perlu saya sanggah, apa yang perlu saya jawab ini? Nah, dari ya sudah pertanyaan saya yang tadi itu Pak. Bahwa di kejadian sebentar. Bahwa di kejadian 1 itu kan sudah jelas Pak. Itu yang Bapak jelaskan kepada kami bahwa Ibrani itu berhubungan dengan penciptaan. Alkitab hanya menjelaskan proses penciptaan itu di kejadian 1, enggak ada tempat lain Pak. Oke, saya jelaskan Pak. Silakan. Saya melihat ketidakkonsistenan di sini. Kalau ada ayat mengatakan berfirmanlah Allah, itu tidak ada hubungannya dengan Yesus sekalipun di sana ada kata firman. Nah, kalau berfirmanlah Allah dianggap firman itu adalah Yesus. Padahal berfirmanlah Allah itu berarti menunjukkan adanya satu pribadi. Lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan itu dengan kata baiklah kita? Kita itu kan beberapa pribadi. Sementara berfirmanlah Allah itu hanya satu pribadi. Jadi Anda tidak bisa menjelaskan, tidak bisa bersikap konsisten antara firman di satu sisi dengan firman di sisi yang lain. Saya tetap konsisten Pak. Sudah saya katakan bahwa Tuhan memiliki dua firman. Firman yang keluar dan firman yang di dalam diri. Saya bisa berbicara dalam diri saya Pak. Saya ajak tubuh saya. Waduh, ayo kita ke sana Rudio. Siapa yang melarang? Saya bicara dalam diri saya. Mengigau gitu Pak. Bentar. Kenapa itu jadi dituliskan? Karena Tuhan sudah bercerita kepada Musa. Maka Musa menuliskan itu. Baiklah kita. Sama dengan saya. Suara hati saya berkata, aduh, ayo ini kita makan ke sana Leo. Pergilah kami. Terus kuceritakan, aduh tadi aku bicara dalam hatiku bah. Ayolah makan. Maka orang tua mengatakan, si Rudi berkata, baiklah kita. Padahal saya sendiri Pak. Ada saya, ada roh saya, dan ada suara saya. Itulah kejadian 1 ayat 26. Jadi yang mau ditanyakan yang lain ke saya? Saya nggak bertanya lagi. Sudah selesai waktunya, sudah habis. Yang waktunya berapa lagi? Tadi pula sudah 1 menit. Masih ada 1 menit. Ya. Nah, sekarang Pak, coba Bapak jelaskan kejadian 1 ayat 26. Itu aja lagi terakhir. Ya. Kalau kita mau disiplin dengan bahasa, kita itu menunjukkan pribadi jamak. Maka di dalam penciptaan itu berarti terlibatlah pribadi jamak. Nah, kalau Anda berkata kita itu melibatkan diri saya sendiri dengan ucapan saya, itu penyangkalan terhadap kaidah bahasa. Tetapi di sisi lain, kita juga harus disiplin bahwa kata ku atau aku itu adalah pribadi tunggal. Nah, berarti kan setiap kali memperkenalkan diri sebagai Allah, tidak pernah Allah berkata kita atau kamilah Allah, selalu akulah Allah. Maka kita harus disiplin mengatakan Allah itu tunggal. Tetapi pencipta memang ada beberapa pribadi. Nah, beberapa pribadi itu siapa? Di dalam Alkitab, 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan pribadi yang majemuk itu, plural itu adalah Allah, yaitu Bapa, dan Tuhan, yaitu Yesus. Ya, jadi
Jangan kemudian diartikan Allahnya Sekarang kita jamak. lihat, bentar Pak. Kita lihat si Adam. Apakah di dalam diri Adam hanya ada dua? Tidak, dia ada tubuh. Adam, ada roh yang menghidupkan dia. Demikian juga Bapa Kejadian 1 ayat 2, roh. Dan terakhir dia bersuara firman. Kejadian 1 ayat 3. Jadi kita di situ Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Maka Adam diciptakan, dia memiliki tubuh, roh, dan suara. Itu Pak. Nah, saya tertarik juga ucapan Bapak tadi yang mengatakan bahwa Bapak katakan Bapak tidak tahu Yesus kapan dicipta, tapi Bapak tahu Yesus dicipta.